Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di podcast UTDI pada hari ini. Hari yang cukup spesial nih di podcast UTDI. Kita kedatangan tamu yang luar biasa gitu ya. Karena biasanya podcast UTDI itu bicaranya mengenai teknologi, IT, pendidikan, kemahasiswaan. Sekarang kita mau bicara tentang keamanan itu. Keamanan. Nah, keamanan yang mana nih yang akan kita bicarakan? Sudah datang bersama saya di sini, hadir di sini Kabid Humas Polda DIY, Bapak Kombes Pol Yulianto SIK MSc. Ini tadi saya yang tanya nih Pak, MSc-nya MSc apa ini Pak? Masternya ini tadi, master apa nih? Saya pernah kuliah di UGM untuk S2-nya di Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik. Waduh, ini damai sekali nih berarti Pak Yulianto. Jangan pernah ada konflik di antara ya, kita. Iya, betul. Gitu ya. Betul, tadi betul. Makanya Bapak tadi bilang, apa tadi Pak? MA Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik. Tadi disebutkan saya sempat belum pernah dengar gitu. Oke Bapak, sekarang apa Pak kesibukannya? Kemarin saya waktu sowan ke kantor katanya sedang koordinasi untuk mudik Lebaran ya tahun 2022. Ya, ini kan kita udah sejak 2020 nggak ada tradisi mudik ya. Iya. Nah, ini pemerintah tahun ini sudah membolehkan untuk dilaksanakan mudik. Dari survei yang dilakukan oleh pemerintah itu ada 85 juta orang memudik. Wow, 85 juta. Itu kan luar biasa, angka yang luar biasa ya. Dan nanti betapa jalanan itu mungkin macet. Iya. Betapa tempat wisata itu ramai sekali. Betapa alhamdulillah ekonomi juga mudah-mudahan berjalan. Amin. Nah, di Jogja ini yang kota wisata itu mestinya juga akan mendapatkan dampak dari diperbolehkannya mudik itu. Tapi juga harus diingat bahwa untuk mudik ada syarat-syaratnya yang diberlakukan oleh pemerintah. Misalnya perjalanan mesti sudah vaksin 2 kali. Kalau misalnya baru 1 kali dia di perjalanan harus ada PCR dan lain sebagainya. Kemudian dalam perjalanan pada saat tanggal 28 atau 29 itu nanti ada pemberlakuan one way untuk di jalan tol, ganjil genap dan lain sebagainya. Juga mestinya masyarakat yang ingin mudik bisa mengupdate terus informasi itu supaya tidak ketinggalan, supaya tidak kaget, tidak kemudian aduh ini kok pemerintah menyusahkan gitu. enggak gitu. Dan kita di wilayah juga berupaya maksimal untuk melayani masyarakat yang akan mudik itu. Ya, ini sudah 2 tahun ini kerinduannya kemudian terlepaskan di tahun ini, semoga lancar ya Pak ya. Betul. Ya mudah-mudahan aja, mudah-mudahan lancar, aman, lancar dan aman gitu. Nah, bicara aman nih Pak, bicara aman. Mau wisata harus aman ya kan Pak? Mau sekolah harus aman, mau tinggal juga harus aman. Kondisi keamanan di Jogja sekarang bagaimana Pak? Sebenarnya sih relatif aman ya, aman. Tidak ada gejolak yang apa namanya terlalu mengkhawatirkan. Angka kejahatan juga masih dalam taraf-taraf yang normal. Artinya kan memang sebenarnya kejahatan itu, tindak pidana itu kalau dikatakan sampai 0 gitu, itu omong kosong. Omong kosong karena dari sejarah, dari zaman Nabi Adam dulu sudah ada tindak pidana ya kan, ada pembunuhan. Nah, sampai sekarang juga masih ada. Dan ternyata ya memang masih ada orang-orang yang mungkin karena terpaksa harus melanggar aturan. Oh, berarti boleh ya Pak terpaksa itu? Ya tidak. Oh, tidak boleh. Artinya mungkin ketika ditanya kenapa sih kamu melakukan kejahatan, kenapa sih kamu nyuri, kenapa sih kamu menipu? Ya Pak, mungkin karena saya terdesak, tidak punya uang, nah itu kan artinya kan terpaksa. Ya memang ada beberapa tindak pidana yang sebenarnya bukan karena terpaksa, tapi mungkin karena sistem yang mereka tidak pahami. Nah, ini beberapa waktu lalu nih Pak, ada kasus lagi nih Pak. Kejahatan jalanan, kalau kata polisi. Kalau kata orang-orang, kelitih gitu ya Pak ya. Saya kemarin juga sempat
ada berbincang gitu ya. Sebenarnya ada beberapa orang yang tidak sepakat kalau istilahnya klitih gitu Pak. Karena kan klitih itu sebenarnya awalnya tidak mengandung hal yang negatif kan. Iya. Jadi orang hanya luntang-lantung berjalan tanpa tujuan gitu. Iya. Nah karena kemudian sekarang analoginya ke kejahatan jalanan akhirnya menjadi konotasinya negatif. Nah Iya. yang ingin saya tanyakan sebenarnya kalau dari yang sudah ditangani oleh Polda, tujuan mereka melakukan hal itu tuh apa sih Pak? Hanya untuk eksistensi? Apakah memang ada tujuan tertentu yang memang mengarah ke kejahatan atau bagaimana Pak? Ya sebenarnya banyak ya, artinya dari beberapa kasus misalnya, kenapa sih kamu melukai orang, kenapa sih kamu nyabet orang pakai gear, kenapa kamu nyabet bacok orang di jalan, kenapa sih, kan kita tanya itu pelakunya. Ya Pak, karena dia ganggu saya Pak sebelumnya, ada seperti itu. Iya Pak, saya sebelumnya memang sudah tantang-tantangan di media sosial, artinya di jaluran Japri. Oh iya Pak, itu memang gengnya dia itu musuh bebuyutan geng sekolah kami misalnya seperti itu. Jadi tidak terus menjadi satu kesimpulan bahwa mereka mencari eksistensi diri. Tidak selamanya seperti itu. Hampir di setiap kasus memang berbeda. Jadi kalau misalnya kemudian dikatakan atau digeneralisir menjadi kasus itu tidak bermotif, tidak. Semua pasti ada motifnya. Saya seperti yang, mohon maaf ya, yang kemarin meninggal. Yeah. Kasus terakhir yang sampai meninggal. Itu kan sebelumnya memang mereka sudah yang kelompok pelaku itu sudah tawuran, janjian tawuran, tapi karena janjian tawuran bukan dengan kelompok korban loh. Oh, tapi janjian tawuran. Iya, Okay. janjian tawuran. Ini istilah baru nih Pak, janjian tawuran. Iya, mereka saling kenal dan antara geng satu dengan geng satunya saling kenal. Nah, mereka Japri, ayo perang sarung. Nah, ini juga ternyata ada istilah perang sarung gitu loh. Ini apa Pak kalau perang sarung ini kalau boleh tahu? Jadi perang sarung itu anak-anak remaja yang dia habis, ini bukan tradisi ya, kebiasaan jelek. Kebiasaan jelek yang mereka selesai sholat tarawih di masjid, kemudian pulang, tapi nggak pulang ke rumah, tapi jalan-jalan. Nah, jalan-jalan kemudian sarungnya itu digulung-gulung, ujungnya diikat, dibundel atau dikasih batu kah mungkin, dan sepanjang sarung, lilitan sarung itu kan diikat pakai tali rafia atau pakai karet, sehingga sarung itu kan awalnya lemes menjadi kaku gitu loh. Itu kalau disabetkan kan sakit juga. Sakit. Nah, pada peristiwa yang terakhir kemarin itu kan si kelompok pelaku itu kan sebelumnya tantangan perang sarung dengan geng sebelah. Tapi kemudian ketahuan sama polisi, dibubarin sama polisi, dibubarin sama Polres Bantul, pulanglah kelompok pelaku ini. Nah, dalam perjalanan pulang ini rupanya ketemu dengan kelompok korban. Nah, memang sudah ada provokasi di jalanan ketika mereka bertemu, sehingga ada proses kejar mengejar, sampai kemudian terjadi pemukulan seperti itu. Kalau kasus yang lain itu apakah memang di kelompok-kelompok itu saja Pak, atau memang ada yang misalnya nih seperti penjahat kambuhan atau seperti apa, atau memang biasanya memang kelompok-kelompok yang memang sudah eksis gitu di Jogja? Enggak juga sih ya. Mereka kalau sudah eksis enggak juga, karena anak-anak ini, remaja-remaja ini memang ada yang, oh iya, si ini sudah beberapa kali nih masuk ke Polsek, ke Polres. Pernah dia ikut tawuran misalnya. Tapi kan datanya kita punya nih. Yeah. Kita punya datanya. Oh, ini pernah tercatat nih di Polsek sana. Peristiwanya apa? Oh, peristiwanya tawuran. Kenapa dia nggak diproses? Karena pada saat itu dia tidak ikut melakukan. Tapi kan tercatat. Gitu loh. Tapi ada kelompoknya saja yang tercatat gitu ya Pak ya? By name, semua by name, by alamat ada kita catat. Tapi tidak melakukan tawuran? Ya, maksudnya tadi kan Bu Aris kan tanya kalau misalnya apakah mereka itu beberapa kali, nah memang ada yang beberapa kali melakukan, sudah sampai bisa 2-3 kali ketangkep dalam hal
kenakalan di jalan. Kenakalan di jalan yang mereka mungkin bawa senjata tajam, tapi karena di awal-awal yang dulu itu bisa saja mereka sudah diproses sampai pengadilan, kemudian juga keluar, kemudian di kesempatan yang lain melakukan lagi. Artinya bahwa ternyata proses pemidanaan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum tidak selamanya membuat yang bersangkutan jera, tidak selamanya. Atau malah jadi tambah pinter ya Pak ya? Ya bisa jadi, bisa jadi. Karena kan makanya kan penjara untuk anak itu kan dibedakan, tidak bisa dicampur dengan yang dewasa. Tapi ketika di dalam kelompok penjara anak-anak itu kan ada yang sudah senior sudah ya, anak tapi senior, ya. itu kan juga bisa menjadi mentor buat kejahatan berikutnya. Tapi memang full remaja, anak remaja atau ada yang memang sudah dewasa Pak di dalam kelompok itu? Ada yang dewasa, tapi kan rata-rata di dalam kejahatan jalanan yang orang-orang bilang kelitih itu rata-rata sih di bawah ya sekitaran 20 tahun lah. Kalau sudah 25 tahun ke atas itu sudah malu sama umur ya? Mungkin sudah malu sama umur, sudah bekerja, artinya tidak ada iseng harus dia keluyuran di jalan, kayak gitu. Tapi memang berarti mayoritas memang anak remaja ya Pak ya? Rata-rata seperti itu, yang kalau mohon maaf teman-teman masyarakat menyebutnya itu tadi. Ini kan sudah lama ya Pak ya? Tahun 2000-an atau sudah mulai dari kapan ini Pak? 90 kalau saya baca geng-gengnya mulai muncul. Terus kemudian dengan seiringnya waktu mulai tawuran terus kemudian mulai seperti ini dan kayaknya tiap tahun kok kemungkinan tuh ada korban jiwa gitu loh Pak. Ini kan ini kan yang sekarang pun juga basisnya geng, basisnya geng sekolah. Kebanyakan basisnya adalah geng sekolah. Kalau tidak geng sekolah, dia secara mandiri gitu melakukan kejahatan jalanan itu karena punya masalah dengan korbannya. Karena punya masalah dengan korbannya. Artinya di situ bisa saja kalau nggak jadi korban ya jadi pelaku, kan gitu. Dia mau melakukan itu kalau nggak jadi korban ya jadi pelaku, kan gitu. Nah, kalau berbicara sejarah, ya saya SMA-nya dulu di Jogja juga, tapi tidak pernah ikut geng-gengan dulu. Saya masa remaja saya di wilayah DIY juga, namun kan sekolah saya di kampung, jadi nggak kenal geng gitu ya Pak? Nggak kenal geng, dan termasuk yang nggak suka geng-gengan lah gitu. Nah, zaman dulu juga banyak geng, saya kira dari tahun kalau orang bercerita tahun 80-an, tahun 80-an, tahun 90-an itu ya geng-geng di Jogja, geng sekolah ya. Geng sekolah ataupun geng komunitas itu juga sudah banyak. Hanya mungkin sekarang karena media sodial ya. Karena media sosial sehingga kemudian semuanya dengan cepat bisa menjadi besar. Bisa didapatkan informasi dimanapun saja. Contohnya misalnya yang kejadian terakhir ini kan dalam waktu dekat kan begitu banyak orang melihat, termasuk juga orang mengatakan kelitih. Banyak orang yang tidak tahu kelitih. Iya, betul. Tapi yang itu tadi di awal tadi kita ngobrol tadi bahwa kelitih itu kan sesuatu yang sebenarnya yang positif, yang ya tidak ada ada negatifnya gitu. Cuman sekarang karena sudah menjadi seolah-olah salah kaprah gitu, kita meluruskannya agak sulit, agak repot. Karena sudah berjalannya waktu panjang ya Pak ya ini ya. Iya, dan itu juga yang kita sayangkan begini. Kenapa istilah itu terus kemudian menjadi besar? Karena hampir semua jenis pelanggaran pidana itu kemudian dimasukkan dalam situ gitu loh. Gitu. Jadi seolah-olah menjadi keranjang sampah. Isinya banyak banget gitu loh. Iya gitu loh. Orang belajar motor di jalan,
kemudian orang rombongan berempat naik Berboncengan. motor berboncengan 3 atau kemudian naik motornya zigzag, wah itu Sulit padahal deh. bisa saja dia tidak membawa senjata tajam, tidak melakukan tindak pidana, bisa saja, tapi dimasukkan gitu. Nah, ini juga yang sebenarnya membuat Jogja DIY seolah-olah Tidak aman. tidak aman gitu loh. Nah, Banyak loh Pak tagarnya, Jogja tidak aman. Jogja darurat klite. darurat klite. Itu banyak di media sosial nih Iya, loh Pak. Nah, iya. saya lagi mau jadi netizen nih Pak. Terus saya tanya nih, Ya. sama kayak pertanyaan netizen. Ya. Kemana ini kepolisian daerah Yogyakarta?